Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari kelas Change Management jurusan Sistem Informasi. Soal jelaskan konsep serta tujuan dari perubahan organisasi. Jawabannya itu konsep dari perubahan organisasi itu salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana perkembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Adapun tujuan dari perubahan organisasi, tujuannya itu dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Pengembangan organisasi ini juga dapat menjadi alat penting dalam mengelola merencanakan pertumbuhan perusahaan. 2. Anda jelaskan tentang perubahan transorganisasi atau transorganisational change dalam change management. Yaitu ada dua. Perubahan terorganisasi adalah dalam arena hubungan antar organisasi yang mempengaruhi tidak hanya satu organisasi tetapi berdampak pada seluruh jaringan organisasi. Ini adalah perubahan terencana dalam jaringan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai sesuatu yang berada di luar kemampuan satu entitas atau organisasi. Ini adalah intervensi yang berkaitan dengan membantu organisasi untuk bergabung ke dalam kemitraan dengan organisasi lain untuk melakukan tugas atau untuk memecahkan masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu organisasi. Ini membantu organisasi untuk mengenali kebutuhan akan kemitraan untuk pengembangan struktur yang tepat untuk mengimplementasikannya. 3. Apa saja materi atau isu yang dapat diangkat atau diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen perusahaan atau organisasi, yaitu ada strategi, struktur, sistem, atau share values. Ya, kalau strategi itu sebuah rencana yang dirancang untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan. Kalau struktur itu cara bagaimana organisasi disusun dan masing-masing peran individu yang terstruktur. Sistem itu kegiatan dan prosedur sehari-hari yang dilakukan oleh individu untuk menyelesaikan pekerjaan serta sistem terkait. Share value yang ini nilai-nilai inti perusahaan yang dibutuhkan dalam budaya perusahaan dan etos kerja secara umum. 4. Jelaskan tahapan mengembangkan bisnis keluarga, family business develop stage. Yaitu ada 3, yaitu tahap pertama disebut tahap startup, di mana bisnis baru bervariasi dari 1 sampai 5 tahun setelah perusahaan mulai merambah bisnis mereka di pasar. Arah dan tujuan bisnis jelas karena lebih fokus pada penciptaan bisnis baru. Budaya dalam perubahan revolusioner karena semuanya baru dan semuanya harus diciptakan terlebih dahulu. 2. Tahap kedua itu adalah tahap kelangsungan hidup dan stabilitas, di mana periode terkait adalah antara 6 hingga 15 tahun setelah bisnis dimulai. Selama periode ini, perusahaan perlu mengkonsolidasikan dan menyusun fungsi dan area bisnis mereka karena pertumbuhan yang cepat yang harus kas yang positif. 3. Tahap ketiga adalah tahap sukses, di mana bisnis sudah berjalan selama 16 tahun ke atas. Selama periode ini, bisnis akan melintasi generasi yang berbeda dan mungkin ada beberapa ratus anggota keluarga yang telah mewarisi bagian dalam bisnis. Yang kelima itu apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yaitu manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko terhadap tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi ini juga akan menghadapi banyak risiko jika mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi? Sinergi itu adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan suatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi, yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.